Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan arba'u ayatin fi suratin nisa khairun lil muslimina minad dunya jami'an. Ada 4 ayat kata beliau dalam surah An-Nisa itu lebih baik bagi orang-orang muslim dari dunia dan seisinya. Maknanya itu adalah anugerah yang luar biasa. Meskipun kita tak dapat dunia ini, tapi dengan 4 ayat ini sudah cukup yang membuat kita ini bahagia, sudah cukup membuat kita ini senang karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 ayat ini? Pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Ayat berikutnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya, kita ini banyak yang menzalimi diri kita, maknanya melakukan dosa dan maksiat. Tapi kalau kita benar-benar beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka kita akan mendapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu. Kalau seandainya kalian meninggalkan, jauhkan dari dosa-dosa besar, dan kita insyaallah jauh dari dosa besar, nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Maka mudah bagi Allah mengampuni dosa-dosa kecil yang kita lakukan dan dimasukkan kita dan mendapat kemuliaan di dalam surga. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Siapa yang melakukan keburukan, menzalimi dirinya dengan bermaksiat, kemudian beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Nabi mengatakan, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati man kadhiba biha lam yadalha atau man kadzdzaba biha lam yadalha. Syafaatku, kata Nabi, bagi orang yang melakukan dosa besar di antara umatku. Tapi siapa yang mendustakannya, tak percaya, ya sudah, dia tidak akan mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa di setiap pekan ataupun di hari Rabu ini ya, ba'da maghrib, yang mengisi taklim di tempat kita ini Ustaz kita, guru kita, Ustaz Al-Noh Dinar LC. Tapi karena beliau sedang safar, beliau sekarang berada di Medan, berangkat tadi pagi menemani 2 orang ulama, satu dari Maroko, dari Maghrib, Syekh Al-Allamah Abdul Mun'im Al-Ghumari, yang kurang lebih 8 hari di Pekanbaru ini, sejak hari Selasa ya, sampai di Pekanbaru, atau hari Senin sore kalau tak salah, beliau sampai di Pekanbaru Senin sebelumnya. Kemudian sampai hari Selasa dan tadi pagi berangkat atau terbang ke Medan. Selama di Pekanbaru beliau menjadi bahasa kita, guru yang kemudian mendengar para yang hadir atau disebut dengan majelis sama hadis. Jadi hadis dibaca kurang lebih 3.000-an hadis ya, dari kitab Sahih Muslim, dibaca dari awal sampai akhir. Yang hadir kurang lebih 70 orang, datang dari Aceh, dari Medan, dari Sumatera Barat, dari Jawa Barat, istilahnya dari berbagai provinsi lah yang datang ikut dalam acara tersebut. Kemudian satu syekh lagi, Syekh Zakaria, yang datang dari Makkah. Syekh Zakaria ini beliau termasuk yang melanjutkan
majelisnya Syekh Yasin Al-Fadani. Tak ada yang tak kenal Syekh Yasin Al-Fadani, seorang ulama dari Minangkabau ya, yang juga dikenal yang keilmuan beliau bahkan bukan hanya di Indonesia, karena beliau memang lama di Mekah mengajar di sana dan kemudian wafat juga di sana. Beliau banyak murid ya, di antaranya ya, yang ada di ataupun kemudian bersambung sanadnya adalah yang datang ke Riau ini, yakni Syekh Zakaria, yang juga ikut berangkat ke Medan. Di sana ada majelis yang juga nanti dihadiri Ustaz Abdul Somad. Maka Ustaz Anwar ikut menemani karena acara kemarin itu beberapa harinya ini di Pondok Pesantren Nurul Azhar yang ada di Palas. Maka kami diminta mengisi ataupun menggantikan beliau mengisi taklim di malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba mengupas tentang apa yang dibahas oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Sudah kita bahas beberapa bab sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bab ma yurja min rahmatillah taala. Bab yang menjelaskan kepada kita dan adab apa yang kita harapkan atau bagaimana kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri kita ini seorang mukmin, seorang muslim, dua sifat yang tak boleh hilang. Ada yang disebut dengan al-khawfu, ada yang disebut dengan ar-raja. Al-khawf war-raja. Al-khawf maknanya takut. Takut kepada siapa? Tentu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah yang mengamalkan ajaran syariat perintah Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim, mereka tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya. Maknanya tidak takut kepada siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena para wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, pasti di antara menjadi sifat mereka adalah takut kepada Allah. Dalam Al-Quran ditegaskan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, karena mereka mengenal Allah, paham akan syariat ini. Maka sifat khauf tidak boleh lepas dari diri kita, karena kalau sudah hilang rasa khauf, takut kepada Allah ini, itulah awal musibah bencana yang besar yang menimpa seorang manusia. Ketika hidup di dunia tapi sudah hilang rasa takutnya kepada Allah, mudah saja dia bermaksiat, mudah saja dia melakukan kezaliman, tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi terang-terangan. Kenapa? Karena khauf, rasa takut dalam dirinya sudah tidak ada. Maka kemudian sifat khauf ini nanti melahirkan kepada sifat menjauhkan diri dari maksiat, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena tentulah dibalik daripada maksiat itu ada siksa Allah, ada ancaman, ada api neraka, dan kita tidak ada yang akan sanggup menerima ataupun memikul beban siksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita juga sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang bagaimana gambaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu di antaranya sabda Nabi menyebutkan bahwa seringan-ringan siksa di dalam neraka ketika penduduk neraka memakai alas kaki terompa sandal dari bara api neraka. Ketika dia memakainya, kemudian seketika itu menggelegak otaknya, mendidih otaknya, memerah wajahnya, keluar isi perutnya. Kata Rasulullah,
Orang mengira itu adalah siksa neraka yang paling berat, namun itu adalah seringan-ringannya siksa di dalam neraka. Maka mudah-mudahan sifat khauf, rasa takut ini tak hilang pada diri kita. Yang kedua, raja, yakni pengharapan, tidak berputus asa, selalu ada harapan dalam dirinya. Maknanya berharap agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berharap dengan amal kita yang tidak seberapa ini. Karena raja nanti itu melahirkan kepada sifat melakukan kebaikan dan ketaatan. Karena kita berharap dengan sholat yang kita lakukan, puasa, sedekah, baca Quran, duduk di majelis ilmu, berzikir, kita berharap dengan amal itu yang meskipun tidak seberapa, seujung kuku dibanding amalan yang orang-orang salafus saleh, para sahabat, tabi'in, para orang-orang saleh terdahulu, generasi-generasi pertama atau generasi-generasi awal-awal yang kemunculan Islam ini atau tersebarnya Islam ini 3 abad pertama. Tapi kita tetap berharap. Lebih daripada itu, kita pun sadar akan banyaknya dosa dan maksiat kita, tapi kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara kajian kita membahas tentang mengharapkan rahmat Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjelaskan tentang rahmat Allah ini, beliau Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi mengutip satu riwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, Abdurrahman bin Sakhar nama asli beliau Abu Hurairah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah menciptakan rahmat itu 100 bagian. Allah simpan 99 dari yang 100, dan Allah turunkan 1 dari yang 100 itu ke muka bumi. Dan dengan satu rahmat itulah kita berkasih sayang di kehidupan dunia ini. Bukan hanya manusia, bahkan di kalangan binatang juga demikian. Binatang buas, sebuas apapun dia, tetap berusaha menjaga anaknya agar tidak terkena taringnya, cakar kukunya, ataupun kemudian apa yang berbahaya dari anggota tubuhnya. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Seorang ibu, bagaimana kita lihat kasih sayang perjuangannya dalam melahirkan, membesarkan, menyusui, ataupun kemudian menjaga anaknya sejak dari kecil. Yang kita walaupun sudah besar, walaupun sudah menikah, di mata ibu kita ini kita masih anak kecil. Artinya kita disayangi oleh ibu kita. Maka banyak kita lihat di mobil-mobil truk, tulisannya berapa? Apa tulisannya? Kasih sayang ibu sepanjang masa. Ada pula pakai bahasa orang kita Sumatera Barat, doa mandi dan lain sebagainya. Artinya ya, kasih sayang ini satu yang diturunkan Allah di muka bumi ini, tapi kita sudah cukup berkasih sayang satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mencintai, saling peduli ya. Bahkan dikatakan ketika terjadi kiamat, yang satu rahmat tadi Allah ambil kembali, kemudian satukan dengan 99 rahmat yang lain yang Allah simpan di akhirat. Maknanya untuk apa? Untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah di kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tentu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang rahmat Allah. Di antaranya dalam surah Al-A'raf, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah ini dekat dengan orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Muhsin, ya, muhsinin. Jadi kalau di Mesir itu, kami mahasiswa
biasa kalau orang-orang yang gemar atau rajin senang membantu para mahasiswa ini ya biasa disebut dengan muhsinin, istilah di sana. Nah, di mana dapat beras? Ada muhsinin yang tinggal di itu, ngasih beras 1 karung, ngasih telur, ngasih minyak. Jadi muhsin artinya atau muhsinin adalah orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, dekat rahmat Allah kepada mereka. Artinya kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, gemarlah, rajinlah, biasalah dalam hal-hal yang baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia berbuat amal saleh. Jadi lagi-lagi juga kebaikan. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku itu luas meliputi segala sesuatu. Atau maknanya pada setiap sesuatu itu ada Allah berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika turunnya ayat ini, wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmat Allah luas meliputi segala sesuatu, iblis kemudian muncul harapan dalam dirinya. Karena iblis ini sudah memang ditetapkan bahwa dia menjadi penghuni neraka, kekal di sana. Ya. Tapi ketika mendengar ayat ini, mengetahui ada ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rahmat Allah luas dan meliputi segala sesuatu, maka iblis mengira dia pun akan mendapat bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian turun ayat berikutnya, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Rahmat itu Allah tetapkan bagi siapa? Orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat. Kemudian walladzina hum bi ayatina yu'minun, yang beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada Al-Qur'an. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, dan yang mengikuti seorang rasul ataupun rasul yang ummi, buta huruf, ya. Maka kemudian setelah mendengar kelanjutan ayat itu, akhirnya iblis sadar bahwa dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiyatir rahmatu lil mu'minina khassah. Maka ketika disebutkan kriteria-kriteria siapa yang mendapatkan rahmat ini, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang membagi rahmat Allah ini dua, ada yang umum memang diberikan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang tidak beriman, termasuk kepada orang yang tidak menyembah Allah. Tetapi ada yang khusus lagi diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Nah, ini kasih Allah dikatakan meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim, sayangnya Allah ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang tidak beriman mendapatkan juga ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini dia diberikan rezekinya, walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Diberikan kesehatan. Kalau dia berbuat maksiat tidak langsung dihukum, bahkan kadang ditutup aibnya juga. Nah, itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menukil satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi menceritakan, mengisahkan, laqad dakhala rajulun al-jannah ma 'amila khairan qattun. Kata Nabi, ada seorang laki-laki yang dia masuk surga tapi tak ada kebaikan yang dilakukannya. Artinya kok bisa orang ini masuk surga? Padahal mestinya orang yang masuk surga ini orang yang punya banyak kebaikan. Karena itulah di antara
sebab mendapatkan rahmat Allah dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ketaatan. Tapi kata Nabi, laqad dakhala rajulun al-jannah ma 'amila khairan qattun. Ada laki-laki masuk ke dalam surga tapi tak melakukan kebaikan. Kalau bahasa kita, wah, nggak adil ini, rugikan kita. Kita sudah taat, sholat, tapi belum tentu juga masuk surga. Nah, ini tidak melakukan kebaikan kok bisa-bisanya masuk surga. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, qala li ahlihi hina hadarahu al-maut. Di laki-laki ini ketika dia di ujung-ujung hayatnya, dia berpesan kepada keluarganya, idza ana mittu fa ahriquni binnar. Kalau saya meninggal nantinya, bakar saja saya ini, jasad saya ini, tubuh saya ini dengan api. Summa sihquni thumma daru nisfi fil bahri wa nisfi fil barri. Kemudian pisah-pisahkan anggota tubuhku ini. Kalau bahasa kita sekarang ini dimutilasi. Dia pisah-pisahkan anggota tubuhnya. Sebagian letak di laut, lempar buang ke lautan. Sebagian letakkan di daratan, di bukit, di atas gunung. Yang penting tujuannya adalah anggota tubuhnya ini terpisah. Kakinya di sana, kepalanya di mana, ya. Falamma mata fa'alu dzalika. Setelah laki-laki ini meninggal, keluarganya pun menunaikan apa yang dipesankan. Jadi laki-laki ini hidup di zaman dahulu kala, maknanya jauh sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hidupnya di zaman Nabi siapa. Fa'amara Allah Ta'ala al-barra wal bahra fajama'ahu. Allah menyuruh lautan dan daratan untuk menyatukan kembali, mendatangkan lagi seluruh anggota tubuh orang yang meninggal tadi, yang sudah terpisah-pisah. Lalu kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya Allah kepada hamba ini, ma amalaka ala ma sana'ta. Apa yang membuatmu melakukan, atau apa yang mendorongmu sehingga kau melakukan hal yang demikian ini? Kenapa engkau ketika akan meninggal menyuruh keluargamu berpesan agar anggota tubuhmu atau jasadmu nanti dibakar dan dipisah-pisahkan anggota tubuhnya seperti yang telah terjadi ini? Maka dijawab oleh sang hamba ini, qala makhafatuka rabbi. Aku melakukan itu ya Allah karena aku takut kepadamu. Dia sadar tidak ada kebaikan dilakukan. Tak berani dia berjumpa Allah, karena tahu pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugasnya, kewajibannya seharusnya berbuat baik, tapi tak ada kebaikannya, kejahatannya saja yang banyak, penuh kejahatannya itu, tak ada kebaikannya sedikit pun. Nah, karena jawabannya itu, karena rasa takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin kalau bahasa kita, dia menyuruh melakukan hal itu agar anggota tubuhnya terpisah-pisah, kelak tak bisa disatukan lagi, tak berjumpa lagi, sehingga dia tidak diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Faghfarallahu lahu bidzalika. Dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maknanya dia dapat dari bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian dalam riwayat lain juga dikisahkan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati, ya, beberapa ataupun ada beberapa sahabat yang sedang duduk, ya. Ittala'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhhar. Ini kata sahabat ini, suatu ketika kami ini sedang kumpul-kumpul, lalu Rasulullah melihat kami sedang dalam keadaan tertawa. Kalau bahasa kita, ya, sedang bercanda-canda, ketawa-ketawa. Lalu kata Nabi, atadhakuna wan naru min waraikum. Masih bisa kalian ketawa-ketawa nih, sementara api neraka itu mengintai kalian. Tak pantas, ya, melakukan hal yang seperti ini. Maknanya ketawa-ketawa merasa apa bahasa kita, selamat, ya, sudah dijamin masuk surga dan lain sebagainya. Wallahi la arakum tadhakun, kata Nabi. Demi Allah, sungguh saya ini tak senang melihat kalian seperti ini. Tak patut kalian melakukan hal yang demikian. Tsumma adbara
fakana ala ru'usina ar-rakha. Jadi Nabi kemudian pergi berpaling, seolah-olah di atas kepala kami ini ada bara api ya, yang sedang mendidih. Tsumma raja'a ilaina ya wa qala, kemudian tak lama berselang Nabi datang lagi yang menjumpai kami. Yang tadi Nabi menegur kami ya, seolah-olah marah kepada kami dengan sikap kami ini, kenapa masih sempat ya duduk bercerita tertawa ya, sementara tak yakin kita ini selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ja'a Jibril alaihi salatu wassalam." Setelah saya menegur keadaan itu, datang malaikat Jibril kata Nabi. Dan malaikat Jibril mengatakan, "Inna Allah Ta'ala yaqul." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya, lima taqnutu 'abdi min rahmati, kenapa hambaku sampai berputus asa dari rahmatku? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Sampaikan kabar berita kepada hambaku, yakni menyuruh Rasulullah, bahwasanya saya ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim, dan siksaku juga adalah siksa yang sangat pedih. Maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yang menunjukkan bahwasanya ya, tidak mesti seperti itu, atau bahasanya ya kita kadang pun ada tertawa tetapi tetap sadar dengan maksiat yang kita lakukan, akhirnya tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah yang masyhur juga kita ketahui, seseorang yang telah membunuh 100 orang, yang pada akhirnya dia termasuk orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, sudah membunuh 100 nyawa, tapi karena keinginan yang benar, ingin taubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tetap memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada sang hamba, sehingga dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya tentu sudah ma'ruf ya, sudah masyhur kita ketahui. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, arba'u ayatin fi suratin nisa khairun lil muslimina minad dunya jami'an. Ada 4 ayat kata beliau dalam surah An-Nisa itu lebih baik bagi orang-orang muslim dari dunia dan seisinya. Maknanya itu adalah anugerah yang luar biasa. Meskipun kita tak dapat dunia ini, tapi dengan 4 ayat ini sudah cukup ya membuat kita ini bahagia, sudah cukup membuat kita ini senang karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 ayat ini? Pertama, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, selagi kita beriman, syirik di sini tentu maknanya syirik menyebutkan Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti yang sekarang ini mudah-mudah disebut oleh orang. Nampak orang berdoa di kuburan musyrik. Nampak orang apa lagi? Ya, minta doa kepada syekh, memberi apa, botol air dibuka tutupnya, syekh tolong doakan. Syirik. Apa-apa mudah-mudahan syirik. Jadi seolah-olah banyak nanti umat Islam ini yang masuk ke dalam neraka. Padahal syirik itu perkara yang besar ya. Kalau kita mengatakan seseorang itu ya syirik, artinya kan sudah keluar daripada Islam. Nah, kalau kita mengatakan seseorang itu telah keluar daripada Islam, kalau tidak benar adanya, maka itu kembali kepada diri orang yang mengatakan syirik ataupun mengeluarkan saudaranya dari Islam. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu.
Yang dikhawatirkan Nabi pada kita ini syirik kecil. Apa syirik kecil? Adalah beramal karena riya. Nah itu memang banyak kita yang seperti itu. Tapi syirik kecil bukan syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya kita ini banyak yang menzalimi diri kita, maknanya melakukan dosa dan maksiat. Tapi kalau kita benar-benar beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka kita akan mendapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Dan caranya kita bertobat umat Nabi Muhammad ini lebih mudah daripada cara bertobatnya umat terdahulu. Kita tobat nasuha benar-benar ya, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, berjanji untuk tidak kembali lagi, dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa terhadap sesama kita, ada orang yang lain kita zalimi, kita minta maaf kepadanya, kita kembalikan apa yang kita ambil darinya. Nah umat terdahulu, kalau benar-benar bertobat, ada di antara syariat mereka, kalau benar-benar bertobat maka dengan cara membunuh diri mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Jadi syariat kita umat Nabi Muhammad ini jauh lebih mudah daripada syariatnya umat-umat terdahulu. Ada juga umat terdahulu kalau terkena najis pakaiannya, pakaian yang terkena najis itu dirobek, dibuang kainnya itu, diganti ataupun ditampal lagi tempat yang kena najis itu. Nah kita cukup dibersihkan. Yang penting hilang, sudah tak ada bau, tak nampak lagi, maka bersih lagi pakaian kita dari najis. Ayat berikutnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu. Kalau seandainya kalian meninggalkan, jauhkan dari dosa-dosa besar, dan kita insyaallah jauh dari dosa besar, nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Maka mudah bagi Allah mengampuni dosa-dosa kecil yang kita lakukan dan dimasukkan kita dan mendapat kemuliaan di dalam surga. Berpuasa di hari Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maknanya dosa-dosa kecil. Puasa hari Asyura, dosa setahun yang lalu, dosa-dosa kecil. Memperbanyak langkah ke masjid, satu langkahnya diampuni dosa kita, langkah yang satunya diangkat derajat kita. Mengucapkan subhanallah wa bihamdi, diampuni dosa kita. Kita ulang 100 kali sehari semalamnya, diampuni dosa kita meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Tak sebanyak itulah dosa kita, buih di lautan banyak, sangat luar biasa. Begitu juga bertasbih kita 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. 99 kita cukupkan jadi 109. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang melakukan itu setiap selesai sholatnya, maka juga diampuni dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma ataitani fastaghfartani la ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak cucu Adam, kalau dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, kau datang kepadaku meminta ampun, maka aku ampuni dan tak lagi peduli dengan dosa yang sudah pernah kau lakukan. Nah, begitu besar peluang kita mendapatkan rahmat, ampunan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Siapa yang melakukan keburukan, menzalimi dirinya dengan bermaksiat, kemudian beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Nabi mengatakan, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati man kadhiba biha lam yanalha, atau man kadzdzaba biha lam yanalha. Syafaatku, kata Nabi, bagi orang yang melakukan dosa besar di antara umatku. Tapi siapa yang mendustakannya, tak percaya, ya sudah, dia tidak akan mendapatkannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang melakukan dosa besar saja berkemungkinan mendapat syafaat Nabi, tentu apa tak lagi kita yang dengan dosa-dosa kecil ini. Kalau kita bahasakan
tak sampai butuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikisahkan pula dalam kisah yang panjang ini ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu tempat di atas bukit atau di atas gunung yang di sekelilingnya adalah lautan, yang dia hidup di sana dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah 500 tahun lamanya. Dia disediakan, diberikan oleh Allah mata air tawar yang bisa dia minum. Setiap malam ada pohon di situ berbuah setiap malamnya, padahal pohon itu berbuah semestinya sekali dalam 1 tahun. Dia kemudian diterima doanya oleh Allah, meminta diwafatkan dalam keadaan sujud. Maka ketika meninggal, dikisahkan nanti ketika Allah menyuruhnya masuk ke dalam surga, Allah katakan kepada malaikatnya, masukkan hambaku ke dalam surga karena rahmatku. Maka sang hamba yang telah beribadah 500 tahun ini mengatakan, la bal bi amali, tidak ya Allah, tapi dengan amalku kau masukkan aku ke dalam surga, bukan karena rahmatmu. Lalu kata Allah, masukkan dia ke dalam neraka. Dalam perjalanan ke neraka, hamba ini sadar berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu. Dipanggil hamba ini, ditanya, siapa yang memberikan kau air tawar sementara di sekelilingmu lautan airnya asin, karena rahmatku atau karena amalmu? Karena rahmatmu ya Allah. Siapa yang memberikanmu buah sejak malam yang pohon itu berbuah harusnya sekali dalam setahun, karena rahmatku atau karena amalmu? Sang hamba mengatakan, karena rahmatmu ya Allah. Siapa yang mengabulkan doamu wafat dalam keadaan sujud, amalmu atau rahmatmu? Rahmatmu ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Ditimbang amalnya 500 tahun beribadah dengan nikmat, satu nikmat penglihatan. Penglihatan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ditimbanglah amalnya 500 tahun dengan nikmat penglihatan. Baru nikmat penglihatan, belum nikmat kuat tadi, belum nikmat air, belum nikmat dikabulkan doa dan lain sebagainya. Diletakkan dalam timbangan, masih berat nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Tentu kita berpikir, apa tak lagi dengan kita? Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sungguh sangat luar biasa. Banyak sekali kemudahan yang kita dapat jika dibandingkan orang-orang yang hidup jauh sebelum kita, orang-orang yang hidup di zaman para sahabat atau di zaman Nabi. Bagaimana mereka kesusahan misalnya dalam sisi mendapatkan air bersih, air jernih. Kita mudah sekarang memakai untuk bersuci dan lain sebagainya. Dan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan hari ini, tentu semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu makna daripada pembahasan tentang rahmat ini, ya, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surga. Harus yakin kita, karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya seperti apa yang hambaku sangkakan padaku. Maka ketika ada orang yang sakit, yang mungkin pada ujung-ujung hayatnya itu sakaratul mautnya, maka kita diantaranya selain membimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, kita juga menyampaikan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka di ujung-ujung hayatnya hendaklah yakin akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Jangan pula yang ingat dosa yang banyak sehingga mengira Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan dia ke dalam neraka, Karena seperti apa kita akan meninggal itu, apa yang paling kita harapkan Allah akan berikan, dan apa yang paling kita hindarkan akan Allah hindarkan dari kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini membahas tentang rahmat Allah, yang insyaallah kita termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan rahmat itu dan dimasukkan kita ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Sebelum kita tutup, ada sekitar 3 menit, mungkin Anda yang ingin bertanya dan
dari Bapak Ibu jemaah yang hadir, kami persilahkan.